Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita akan melakukan pertemuan Advent yang kedua. Nah, anak-anak, kita diajak oleh gereja untuk semakin erat dengan Kristus agar menghasilkan buah bagi sesama di sekitar kita. Marilah seluruh pendalaman pertemuan hari ini kita awali dengan lagu pembuka. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan Advent yang pertama, kita telah diajak untuk memaknai hidup erat dengan Kristus. Nah, anak-anak, pada pertemuan Advent yang kedua ini, kita bersama-sama diajak agar terus berbuah kasih kepada sekitar kita. Jika kita sudah erat bersama Kristus sebagai pokok anggur, maka senantiasa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah dan hari baru yang masih boleh kami rasakan hingga hari ini. Tuhan, pada hari ini kami akan mengadakan pertemuan Advent yang kedua. Semoga melalui pertemuan ini kami senantiasa mampu berbuah kasih kepada sesama di sekitar kami. Kasih kami hadir karena kami senantiasa erat bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mulai penyalaan lilin korona. Tuhan, terangilah umat-Mu dengan cahaya kasih-Mu, agar kami semua dapat menjadi cahaya bagi sesama. Ya Bapa, berbelas kasihlah kepada kami, para hamba-Mu yang merindukan putra-Mu, cahaya kehidupan sejati. Nyalakanlah harapan kami yang gelap ini akan kehadiran putra-Mu yang menjadi penerang bagi hidup kami. Nyalakanlah lilin yang semakin terang. Demikianlah kami mohon agar hidup kami semakin diterangi oleh kehadiran Kristus. Semoga kami mampu menjadi pribadi-pribadi yang guyup dan semakin erat bersatu dengan Kristus, berbuah kasih, serta bersama masyarakat, memperjuangkan hidup yang sejahtera, bermartabat demi terwujudnya tanda kehadiran kerajaan Allah. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Injil Yohanes. Jikalau kamu menuruti perintahku,
kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti Aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti Aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Aku menyebut kamu sahabat, karena Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah Kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, kita akan mendengarkan renungan. Siapa yang sudah tahu arti mengasihi? Ada yang sudah tahu? Ketahuilah, mungkin kita tahu cara mengasihi orang lain, seperti bersikap baik terhadap mereka atau memaafkan kesalahan mereka. Siapa yang seharusnya mengasihi? Dan berapa banyak? Kita perlu membaca kitab Yohanes bab 15 ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu. Berdasarkan ayat itu, kita menjadi belajar satu hal. Tuhan memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi satu sama lain. Tuhan memerintahkan kita untuk mengasihi persis seperti yang Dia lakukan. Tuhan Yesus menggunakan contoh yang mudah dimengerti oleh murid-muridnya. Dia menggunakan contoh pohon anggur. Kita tahu apa itu pokok pada buah anggur, bukan? Itu adalah tanaman dengan banyak cabang yang tumbuh darinya. Tentu saja diharapkan cabang-cabang itu berbuah dengan lebat. Jika itu menjalar dan menyebar di ranting-rantingnya, pasti ada buah anggurnya yang banyak. Nah, kita adalah rantingnya yang harus berbuah bagi sesama kita. Pernahkah kita menjadi ranting yang patah dari pohon anggur? Apa yang terjadi padanya? Pastinya itu akan layu dan mati. Bisakah dia berbuah lagi? Tentu tidak. Itu tidak ada gunanya. Lalu Yesus berkata, Akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalam Aku, kamu akan menghasilkan banyak buah. Tetapi selain Aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus ingin kita menghasilkan banyak buah. Buah yang baik seperti bersikap baik, murah hati, dan setia. Yang terpenting, Dia ingin kita mencintai orang lain seperti
seperti Dia mencintai kita. Bisakah kita melakukannya sendiri? Bisa tidak? Tidak mungkin. Sama seperti pelita harus dipasang sebelum cahayanya dapat bersinar. Dan seperti halnya ranting-ranting yang harus dihubungkan ke pokok anggur sebelum mereka dapat menghasilkan buah. Kita harus tetap terhubung dengan Yesus Kristus untuk menghasilkan buah yang baik yang Allah harapkan. Marilah anak-anak, renungan ini kita renungkan sebentar, kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Marilah segala perenungan kita hari ini kita satukan dengan doa umat. Bagi gereja umat Allah, Bapa yang Maha Kasih, berkatilah dan dampingilah selalu gereja agar mampu menghasilkan buah kasih bagi sesama dan masyarakat sekitar kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi keluarga besar SD Tarakanita Magelang, Bapa yang Maha Baik, mampukanlah kami agar dapat meneladan Yesus, sehingga dapat berbuat baik di setiap langkah kehidupan kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang menderita, Bapa yang Maha Kasih, semoga melalui kami, Kristus mendatangi mereka yang menderita, mengunjungi dan menghibur yang sakit, menolong mereka yang lapar, sehingga dapat mencari makan sehari-hari dengan cara yang pantas. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah anak-anak, kita satukan seluruh doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah anak-anak, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur yang benar, dan Bapa adalah pemelihara kebun anggurnya. Kami menyadari bahwa Bapa akan mencabut setiap cabang di dalam diri kami yang tidak berbuah. Kami didorong agar senantiasa berbuah, agar bisa menghasilkan lebih banyak buah. Engkau telah berkata kepada kami, tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sebagaimana rantingnya dapat menghasilkan buah dengan sendirinya, kecuali ia tinggal di dalam pokok anggur. Kami juga tidak dapat berbuah, kecuali kami tinggal di dalam-Mu Yesus. Ya Yesus, Engkau adalah pokok anggur, dan kami adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Engkau, dan Engkau di dalam diri kami akan senantiasa menghasilkan banyak buah. Siapapun yang tinggal di dalam-Mu, dan Engkau di dalamnya, dialah yang berbuah. Karena selain Engkau, kami tidak dapat melakukan apa-apa. Amin. Semoga Tuhan serta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua, keluarga kita, dan siapa saja yang senantiasa dekat di dalam diri kita, selalu mendapat anugerah berkat dari Yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, untuk menutup pertemuan hari ini kita akan bernyanyi bersama. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai.
gereja